melewati orang yang sedang sholat berjamaah hukumnya haram. Kata Nabi Muhammad, jika manusia itu tahu bagaimana besarnya dosa orang yang melewati depan orang yang sedang sholat, maka dia akan mau atau akan rela untuk menunggu sampai 40, dalam riwayat 40 hari, dalam riwayat 40 tahun. Jadi kalau kita sholat, ada orang yang lewat di depan kita, hukumnya adalah haram, dosa. Sampai besar dosa yang dikatakan kalau dia tahu bagaimana besarnya dosa melewati orang yang sedang sholat, dia akan langsung menunggu sampai 40 hari. Jadi tunggu sampai selesai sholatnya. Nah, kita yang sholat gimana, apa yang harus kita lakukan? Kan kasihan kalau kita melihat ada orang melewat depan kita, kemudian dia nanti berdosa dengan dosa yang banyak, dosa yang besar. Kita tugasnya mencegah. Jadi kita lagi sholat seperti ini, tiba-tiba ada orang melewat depan kita, tugas kita mencegah. Gimana cara mencegahnya? Ulurkan tangannya seperti ini. Sampai Nabi katakan kalau dia tetap jalan, kuatkan tanganmu, kuatkan tanganmu, dikuatkan agak dicegah tangannya supaya dia tidak melewat. Itu pun jika memang kita sholatnya di tempatnya. Kadang banyak orang ini dia tahu kalau sholat dilewati itu hukumnya dosa besar, tapi dia sholat di depan pintu. Ini yang salah yang sholat. Yang salah yang sholat. Sholat itu sunnahnya adalah mencari sutroh, mencari penghalang. Kalau misalnya masuk masjid, cari tiang atau cari temboknya masjid, maju ke depan dari tembok supaya apa? Tidak dilewati oleh orang. Kalau misalnya yang sholat di depan pintu, yang salah menjelengan. Jadi yang ikut dosa tidak menjelengan. Jadi dosanya dosa yang besar. Suamiku tiap waktu jamaah di masjid, apa aku ikut, apa sholat di rumah sendiri? Laki-laki dianjurkan untuk sholat, diperbolehkan untuk sholat di masjid. Kalau perempuan dianjurkan untuk sholat di rumah. Cuma kata Nabi Muhammad, jangan kalian melarang perempuan kalian untuk sholat di masjid. Jadi perempuan sholat itu hukumnya boleh. Dengan syarat aman daripada fitnah, aman daripada bahaya. Nah, kalau seandainya yang perempuan mau mengamalkan perintah Nabi yang sholat di rumah gimana? Tapi kepingin berjamaah, nanti suaminya pulang berjamaah dengan suaminya. Kalau boleh diulangi sholatnya boleh, diulangi sholatnya boleh. Kalau bapak pulang dari masjid sampai di rumah sholat dengan istri boleh. Jadi mengulangi sholat itu diperbolehkan. Cuma biasanya kalau kita mengulangi sholat, maka kita hendaknya menjadi makmum. Jadi biasanya terjadi biasa kita amalkan di pondok pesantren. Kalau kita ketinggalan sholat bersama imam, kita minta tolong sama teman. Temanku coba bolehlah minta tolong untuk membarengi saya sholat. Kalau dia katakan iya boleh, maka teman kita kan sudah sholat, saya jadi imam, teman saya jadi makmum karena dia sudah sholat tadi. Jadi yang belum sholat jadi imam, yang sudah sholat jadi makmum. Terus pahalanya gimana? Yang dianggap sholat yang pertama, yang kedua, yang dianggap sholat yang pertama, yang kedua hukumnya sunnah dapatnya pahala sunnah. Cuma dalam urusan jika memang yang menjadi apa yang kita ajak bareng sholat itu adalah perempuan, maka sudah jelas yang jadi imam kita yang laki-laki. Misal dengan bapak ke masjid sholat zuhur, pulang ke rumah istri minta tolong dibagi untuk sholat berjamaah. Nah, kalau kaidahnya tadi kan harusnya yang belum sholat yang jadi imam, tapi kan tidak mungkin istri dengan jadi imam dengan jadi makmum. Yang perempuan jadi imam dengan makmum tidak bisa, tetap dengan jadi imam. Jadi kata Imam jangan marah perempuan kalian untuk sholat menjadi perbolehkan selagi tidak ada fitnah. Ada pertanyaan? Kenapa Nabi Isa diturunkan di akhir zaman sebagai imam atau hakim? Kenapa tidak Nabi Muhammad SAW? Karena Muhammad pada Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa alaihissalam itu waktu itu belum meninggal, diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad telah meninggal dan Nabi Muhammad sudah mensyaratkan akan ada penggantinya Nabi Muhammad atau imam nanti yang disebut dengan imamah. Yang kata Nabi Muhammad namanya sama dengan dari langit dan juga imam.
kapan datangnya kiamat, Nabi kita Muhammad menjawab, yang tahu hanya Allah. Lalu ada orang yang kadang bukan orang Muslim, tapi orang Muslimnya bisa percaya kalau dia mengatakan kalau kiamat akan datang di tahun ini. Ada, jangan dipercaya. Kalau tanda-tandanya dia dijelaskan Nabi kita Muhammad. Urusan kapan datangnya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita mempersiapkan diri. Jangan tanya kapan datangnya hari kiamat, sedangkan diri kita masih malas ibadah. Tidak pantas, tidak pantas. Bagaimana hukumnya ikut MLM? Oh yang tarik orang supaya banyak ikut kita, berarti katanya kita ikut. Hukumnya adalah haram karena jelas. Itu uang yang ditransfer untuk daftar dibuka kemana? Tidak tahu. Dalam berbisnis itu harus jelas. Kalau dengan menanam saham, kita harus tahu itu saham untuk usaha apa. Kalau usahanya usaha yang haram, ya hasilnya haram. Dan kebanyakan ujung-ujungnya usaha yang semacam ini, bisnis semacam ini, MLM ini, ujungnya timbulnya kerugian di akhir. Dan itu banyak yang terjadi, banyak yang sampai jual rumah untuk menutupi daripada kekurangan. Pelajaran dulu itu apa itu yang ada di Tenggara ini? Apa? Golkois. Nah itu kan ujung-ujungnya gitu, kabur akhirnya ya. Nah cari pekerjaan yang jelas. Jangan cari pekerjaan yang tidak jelas, cari penghasilan yang jelas. Jadi itu namanya syubhat, karena yang benar al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu sudah jelas. Jadi jangan ada pusing, yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Di tengah-tengah antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara syubhat yang tidak jelas, perkara-perkara yang tidak jelas. Maka kata Nabi Muhammad, jauhi perkara-perkara yang tidak jelas. Saya diberi barang sama orang, tapi karena barangnya tidak bisa saya gunakan, lalu saya kasih ke orang lain yang membutuhkan dan sangat bermanfaat bagi orang itu. Tapi ternyata suatu hari orang yang beri barang itu menanyakan pada saya, apa hukumnya bagi saya yang menerima tapi saya kasih ke orang lain. Sebenarnya ada kaidah hadiah tidak bisa dihadiahkan. Tujuan kaidah ini adalah untuk menjaga hati sebenarnya, untuk menjaga hati. Jadi kalau ini kan kasih ke saya, maka sebenarnya untuk menjaga hati dengan saya tidak hadiahkan hadiah itu kepada orang lain. Kenapa? Untuk menjaga hati. Tapi jika memang ini hadiah tidak bermanfaat untuk kita, tapi justru bermanfaat untuk orang yang lainnya dan bahkan untuk kebaikan itu, maka boleh kita berikan kepada yang lain karena itu sudah hak kita. Dan yang ngasih hadiah sudah tidak berhak untuk bertanya-tanya menuntut harus ini harus itu, tidak berhak. Makanya dengan kalau ngasih hadiah lalu sudah ditanyakan lagi, itu dulu yang saya kasih mana ya? Tidak perlu, sudah urusan orang yang dengan kasih hadiah. Nah itu biasanya kalau ada orang ngasih hadiah kok masih ditanya-tanya, terus diperhatikan, dikontrol hadiah yang sudah pernah diberikan, itu namanya kasihnya ada ikhlas. Kalau ikhlas itu sudah lepas, dilupakan, anggap jangan tidak pernah ngasih hadiah. Nah itu orang yang baik itu seperti ini. Orang yang baik itu tidak pernah mengingat-ingat kalau dirinya pernah berbagi kepada orang lain, tapi diingat-ingat kalau saya banyak dosa, itu orang baik. Jadi boleh jangan kasih ke orang lain, boleh